Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Ramawati dengan NIM 41231098. Di sini saya akan presentasikan tugas besar dari mata kuliah visualisasi data. Dari soal pertama, sebuah startup e-commerce bernama Culture yang bergerak di bidang marketplace digital sedang mengalami pertumbuhan pengguna yang cukup pesat sejak awal tahun. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari dan melakukan promosi melalui media sosial, influencer, serta program diskon bulanan. Tim manajemen ingin melakukan analisis terhadap jumlah pengguna aktif selama 6 bulan terakhir. Untuk melihat apakah strategi pemasaran yang dilakukan sudah efektif, selain itu analisis ini juga akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan fitur aplikasi dan peningkatan server. Berikut adalah data jumlah pengguna aktif yang tercatat. Jadi dari data yang tercatat ini, lalu di visual jadi grafik, ini menggunakan grafik area chart. Pada grafik ini terlihat tren konsisten meningkat dari 1.200 hingga 3.000 pengguna. Akselerasi pertumbuhan, jadi dari akselerasi strategi pemasaran signifikan mulai terlihat di bulan Maret, itu bertambah sekitar 400 pengguna per bulan. Soal nomor 2, sebuah UMKM di bidang fashion bernama Slay yang berlokasi di Jakarta Barat sedang melakukan evaluasi penjualan produk selama 1 bulan terakhir. UMKM ini menjual berbagai jenis produk pakaian dan aksesoris seperti tas, sepatu, jaket, topi, dan kaos melalui toko offline, yaitu marketplace online. Pemilik usaha ingin mengetahui produk mana yang paling diminati oleh pelanggan agar dapat menentukan strategi produksi, stok barang, serta promosi yang lebih efektif di bulan berikutnya. Dengan memahami produk terlaris, UMKM juga berharap dapat meningkatkan keuntungan dan mengurangi resiko penumpukan stok barang yang kurang laku. Berikut adalah data jumlah penjualan produk selama 1 bulan. Jadi dari data ini, hasil penjualan produk selama 1 bulan divisualisasikan dalam bentuk grafik bar, chart bar per chart. Itu top performance kaos sebanyak 250 unit dan sepatu 200 unit sebagai penggerak utama. Insight-nya, diperlukan strategi bundling untuk mendongkrak penjualan produk terendah seperti topi dan tas. Lalu soal selanjutnya, sebuah tim pengembangan di perusahaan teknologi PT Sigma sedang mengerjakan proyek pembuatan aplikasi mobile untuk layanan pemesanan makanan online. Proyek ini direncanakan harus selesai dalam waktu 1 bulan agar dapat segera diluncurkan ke pasar. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, tim menyusun tahapan pekerjaan yang terdiri dari beberapa fase utama, dari analisis kebutuhan hingga pengujian aplikasi. Setiap tahap memiliki waktu mulai dan selesai yang telah ditentukan agar tidak terjadi keterlambatan. Berikut adalah rincian jadwal proyek yang telah disusun. Jadi dari data pada tabel ini, lalu pada grafik ini menggunakan Gantt chart sebagai standar visualisasi seperti masa, durasi, dan urutan pengerjaan tugas. Jadi dari manajemen durasi, pembagian waktu yang presisi analisis itu 5 hari, desain UI itu 5 hari, coding 15 hari, dan testing 5 hari. Beban kerja utama, fase coding merupakan tahapan terlama yang memakan 50% dari total durasi proyek sebulan. Alur kerja, sistem pengerjaan bersifat sekuensial finish to start. Tidak terdapat tumpang tindih atau overlap antar tugas untuk menjamin kontrol kualitas yang ketat. Soal selanjutnya,
Seorang dosen mata kuliah analitik dan visualisasi data di sebuah perguruan tinggi ingin mengevaluasi hasil ujian tengah semester mahasiswa. Dosen tersebut tidak hanya ingin mengetahui nilai rata-rata, tapi juga ingin memahami pola distribusi nilai untuk melihat apakah mayoritas mahasiswa memiliki performa yang baik atau justru masih banyak yang perlu perbaikan. Untuk itu, dosen mengumpulkan data nilai dari seluruh mahasiswa dalam satu kelas. Data nilai yang diperoleh sebagai berikut, ada 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 75, 70, 68, 72, 88, 92, 78. Jadi dari data ini, saya menggunakan jenis grafik histogram chart dengan bandwidth-nya 10. Bentuk distribusi itu normal atau simetris, di mana konsentrasi massa data terbesar berkumpul ideal di tengah kelas, rentan di 70-80 diisi oleh 6 mahasiswa. Dari analisis modusnya, nilai yang paling sering muncul adalah 70 dan 75. Masing-masing itu 2 kali. Selanjutnya, sebuah perusahaan retail bernama Gen Alpha sedang melakukan evaluasi kinerja penjualan dalam 1 minggu terakhir. Perusahaan ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari melalui toko fisik dan juga platform online. Manajemen ingin mengetahui pola penjualan harian untuk menentukan strategi promosi dan stok barang di minggu berikutnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh tim penjualan, diperoleh jumlah transaksi penjualan selama 7 hari terakhir sebagai berikut. Jadi dari data ini, saya memvisualisasikan dengan grafik line chart sebagai penanda supaya mudah dilihat. Lalu dari chart ini terlihat titik ekstrim tertinggi itu di hari Minggu, yaitu sekitar 300 transaksi, dan terendah di hari Rabu, yaitu 90 transaksi, sekitar 90 transaksi. Hari Rabu, ya 90 transaksi. Insight-nya, pola belanja akhir pekan sangat dominan. Promosi tengah pekan perlu dioptimalkan untuk mendongkrak penjualan pada hari Rabu, karena hari Rabu transaksinya yang paling rendah. Selanjutnya, soal nomor 6. Sebuah perusahaan startup teknologi bernama Technova Solutions sedang berkembang pesat dalam bidang pengembangan aplikasi digital. Seiring dengan pertumbuhan bisnisnya, perusahaan mulai membentuk struktur organisasi yang lebih jelas untuk meningkatkan efisiensi kerja dan koordinasi. Manajemen ingin memvisualisasikan struktur organisasi perusahaan agar setiap anggota tim memahami posisi, peran, serta hubungan hierarki antara pejabatan. Dengan adanya visualisasi ini, diharapkan komunikasi internal menjadi lebih efektif dan alur kerja menjadi lebih terarah. Berikut adalah data struktur organisasi yang dimiliki oleh perusahaan. Dari bagian ini, itu dapat terlihat CEO atasan paling tertinggi, lalu CTO dan CFO atasannya CEO. Lalu untuk desainer dan developer, atasannya CEO dan akuntan, atasannya CFO. Jadi dari antar jabatan ini, CEO memegang komando tertinggi perusahaan. Lalu CTO dan CFO berada di manajemen tingkat menengah yang bertanggung jawab langsung secara paralel ke CEO. Untuk developer dan desainer, itu berada di bawah koordinasi pengawasan teknis operasional dari CTO.
dan akuntan itu di bawah koordinasi divisi finansial dari CFO. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.